Ana apa to, Pak Ne? Biasane durung bali kok wis tekan ngomah. Butuhe awake dhewe iki akeh lho. Lah piye arep narik, Bu? Tenagane ilang kabeh mergo watuk. Piye to, Mbah? Watuk kok nganti kaya ngene? Ya wis pirang sasi niki, Mbah. Pun dipresake dereng. Durung suwe kok. Ora wae bapak iki lho ngayel. Watuke niku pun sesasi luwe. Malah wingi pas watuk riyake ana piye to? Lah ngopo ora dipresake nang puskesmas to, Mbah? Iki gejalane kaya watuk TBC lho. Apa iya? Isih duwe duit ora, Bune? Kek biayane lan obate ya mesti larang. Alah, Mbah. Preksa TB niku gratis. Obate yo gratis. Diopeni petugas meneh. Nek teratur ngunjuk obat, TB niku saged mantun kok, Mbah. Pun monggo, gak enggal-enggal dipresake. Biasa sekali ya, makin semangat dengan ada musik dan juga teman-teman dari kampus mana ini? AKRB Yogyakarta. Dan kita masih di Joteng, Mojoteng Mriki Sangaji TV bersama dengan Dr. Bambang Sigitrianto dari Rumah Sakit Sarjito, kemudian ada juga Ibu Tustiani dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih berbincang seputar seluk-beluk TBC dan juga pemberian TPT. Jadi masyarakat dan juga pemirsa Sangaji TV malam hari ini silakan saja, mungkin dari tadi sudah menyimak kita harus sampai selesai karena informasi ini benar-benar harus kita mengerti dengan maksimal dan juga total karena ini berkaitan dengan masalah kesehatan yang barangkali sudah terjadi masalah ini di keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, dan ini harus segera kita share, kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan informasi ini. Baik pemirsa, kali ini kembali tadi sudah bersama Dr. Bambang tentang TBC itu apa, gejalanya seperti apa, sudah kita jelaskan di awal, barangkali nanti juga pemirsa pengen lebih lanjut, nanti kita akan jelaskan lagi, namun di sini kita akan kembali menanyakan kali ini bersama dengan Ibu Tustiani. Tadi disampaikan oleh Dr. Bambang ini Bu, kalau permasalahan TBC ini sudah cukup memprihatinkan. Bukan hanya di tingkat dunia, karena kita mendapatkan peringkat nomor 2 bukan menjadi suatu prestasi. Karena ini sesuatu yang tidak perlu dibanggakan karena berkaitan dengan masalah kesehatan. Apalagi TBC. Semua orang kalau dengar TBC udah, aduh ngeri ini penyakit apaan sih, jangan sampai amit-amit gitu ya Bu ya. Nah, kalau berhubungan dengan TBC tadi, berkaitan dengan pemerintah, termasuk di sini kaitannya dengan DPRD, Komisi D Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya untuk mengetahui TBC, penularan, pencegahan, dan juga pengobatannya. Ini seperti apa sih yang sudah dikerjakan oleh teman-teman keluarga kita, wakil rakyat kita dari Komisi D, untuk bisa memberikan informasi ini menyeluruh kepada masyarakat Jogja tentu saja. Monggo Ibu, silahkan. Jadi begini Mbak Anggita, Mbak Rika Anggita boleh, ya. Boleh. Itu teman-teman artinya sudah mengalokasikan anggaran karena ini adalah bagian dari tugas kita untuk bagaimana kita bisa mengurangi tingkat peningkatan TBC yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja kita harus gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemarin sudah kita lakukan, ada di beberapa spot-spot yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu tentunya karena memang ini melibatkan beberapa banyak orang ya, banyak orang ya. Betul sekali. Ini juga membutuhkan anggaran yang agak lumayan besar. Nah, gitu. Tapi anggaran sudah disiapkan tentu saja ya Bu ya. Memang untuk masalah kesehatan pastinya prioritas ya Bu ya. Betul. Iya, karena memang SDM yang bagus itu SDM-nya juga memang kesehatan yang paling utama gitu ya. Kemudian yang kedua ada kerjasama dengan masyarakat sekitar. Seperti apa itu bentuk kerjasamanya? Artinya begini, kita harus care ya. Sesama anggota masyarakat kita harus memberikan sebuah kepedulian kepada tetangga kanan kiri kita. Misalnya ada yang gejala-gejala tetangga aku batuk terus gitu, jangan dibiarkan gitu ya Bu ya. Bukan karena itu TBC aku nggak mau ke sana, tapi bagaimana kita melakukan tapi itu sering terjadi loh Bu ya. Jadi ada nih beberapa tempat di wilayah saya tinggal,
ada satu rumah di situ ada tetangga gitu yang batuk terus. Justru malah tetangga tuh nggak ada yang berani mendekat, takutnya itu jangan-jangan tuh TBC nanti nularin kita, nggak usah, biarin aja. Padahal seharusnya seperti apa Bu? Harusnya kan ada dilapor, kalau misalnya nggak mau ya dilaporkan kepada Pak RT biar ada pendekatan kepada Pak RT. Oh gitu. Yang ngendiko itu biar Pak RT bukan warga masyarakat. Warga, nanti, karena jangan-jangan nanti yang datengin malah menjadi tersangka. Oh kamu nggak suka sama saya ya gitu. Benar. Jadi memang ada pendekatan yang persuasif kepada masyarakat dan jangan langsung menjustifikasi, oh kamu sakit gitu, karena ini menjadi penyakit yang memalukan loh ya, kayak aib gitu loh. Benar-benar. Jadi udah sakit, nanti dapat beritanya ternyata tidak benar, itu kan justru psikis yang akan terserang. Betul, ya Bu ya. Tapi iya. memang lebih bagusnya, ini mungkin yang akan menjadi program utama juga dari DPR dan juga pemerintah ya Bu ya. Bagaimana masyarakat kita juga memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan sekitar begitu ya Bu ya. Betul, Dan sudah sejauh apa ini sosialisasi diadakan? Itu mungkin melalui aparat-aparat desa atau bagaimana Ibu? Tatap muka kepada masyarakat. Langsung ya, jadi langsung jemput bola ya? Betul. Kemudian selain itu bekerja sama dengan pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Tapanewon. Gitu ya. Kemudian teman-teman dari dinas kesehatan, dari dokter, teman-temannya Pak Bambang itu datang ke sana sekaligus untuk memeriksakan kesehatan. Penyakit degeneratif, misalnya ada yang kena kolesterol, kemudian gula darah, asam urat, itu diperiksakan di situ dan gratis. Di sisi lain misalnya ada yang batuk-batuk, lah itu sekalian diperiksakan itu sampel batuknya untuk nanti diperiksakan di laboratorium. Tapi ada nggak Bu kasus-kasus di mana sudah ada sosialisasi ke masyarakat mungkin di pelosok-pelosok begitu, tapi tingkat kesadaran masyarakat yang kurang? Artinya ketika sudah diumumkan mungkin oleh aparat desa setempat gitu ya Bu ya, bahwa besok akan ada sosialisasi dari pemerintah kita untuk pencegahan penyakit, tapi yang datang tidak ada. Itu pernah nggak terjadi seperti itu? Pasti datang. Pasti datang ya. Cuma bagaimana masyarakat itu menyerap pesan yang kita sampaikan, teman-teman dokter yang menyampaikan itu terserap apa tidak? Karena mereka itu datang. Biasanya kan kalau pemerintah itu datang ke masyarakat, itu kan datang itu sudah membawa logistik. Logistik itu tidak hanya makan minum, tapi ada uang transport. Iya, jadi tujuannya lebih ke situ ya Bu. Jadi benar-benar. Jadi kadang-kadang ada yang datang, oh yang penting aku dapat uang transport. Itu penyakit baru itu namanya. Jadi ini bagian dari bagaimana kita menyadarkan ya Dok, kita itu tidak hanya datang kemudian dengerin orang ngomong, tapi bagaimana kita mendengarkan, kemudian bisa memahami, kemudian bisa mengimplementasikan kepada masyarakat dan bisa semacam menyadarkan, mengedukasi kepada tetangga-tetangga sekitar. Betul sekali. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Sepertinya sepele, mensosialisasikan saja. Artinya kita cuma mau mengajak, mengumumkan kepada masyarakat. Tapi pada praktek lapangannya tidak semudah itu ya Bu ya, untuk membuat kita sadar gitu ya bahwa penting loh ini menjaga kesehatan, terutama kesehatan paru-paru, karena ini memang sudah menjadi sentralnya tubuh itu adalah paru-paru dan jantung gitu ya Bu ya. Kemudian satu lagi gini Mbak, teman-teman dinas kesehatan, kemudian teman dokter, kalau ke masyarakat itu kan pasti mereka itu men-screening kepada teman-teman yang suka merokok. Kadang-kadang kan kalau dengan dinas kesehatan kan memang, Pak mohon maaf ya jangan merokok di sini gitu. Ya memang yo nggak apa-apa toh Pak gitu, karena kan PHBS ya Dok, hidup sehat itu loh. Artinya kadang-kadang tidak ada kesadaran untuk sementara waktu tidak merokok. Iya, iya gitu. Betul. Itu saja kita kesulitan itu aja gitu. Sulit, apalagi kalau yang namanya sudah sakit gitu ya. Baik, aduh, waktu kita untuk segmen kedua ternyata sudah. Dan ini artinya nanti kalau terjeda dulu untuk Dokter Bambang, ini sudah banyak unek-unek yang pengen disampaikan, bahkan sudah ada beberapa WA yang masuk yang harus ditanyakan kepada dokter, dan mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa dan juga mahasiswi AKRB ini ada yang mau ditanyakan kepada dokter dan juga Ibu. Tapi nanti ya, dokter ya sabar dulu dokter, Ibu juga sabar ya, pastinya nanti akan menjawab sedetail mungkin yang pastinya memberikan manfaat yang lebih untuk pemirsa Joteng kali ini. Baik, pemirsa Joteng, Mojoteng Mriki Sangaji TV, kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.